Harus terlihat serius kita. Maka ini datang ke sini karena tuntutan yang luar biasa. Karena dibuat kita ini sedang marah. Bang, langsung sini aja bang. Langsung sini aja bang. Coba lihat apa streaming skemanya. Perhatikan barisannya. Itu sementara karena akuan Udah aktif. Streamingnya udah aktif. Coba cek. Sesuai dengan Facebook. posisi saja. Karena apabila akuan dalam datang ke tempat, maka Ikhwan diharapkan berada di sebelah kanan mobil komando. Nah, sementara akuan nanti di sebelah kiri. Dan di sana kalau kita lihat ada motor pedagang Di sini ya. Ini perlengkapan agar bisa memperbaiki. Selanjutnya, saya telah berbagi kepada agar aksi kita pada siang hari ini segera kita mulai. Ya, kawan-kawan sekalian yang termasuk waspada, Kalau dia live memang kayak gitu dia. seperti biasa, kalau MC Kawannya mengajak kalau kita udah untuk merengnya teriak live-nya atau menggaungkan yel-yel kita, maka diharapkan biar full kan. untuk bersemangat mengikuti arahan pemandu acara. Apa kawan-kawan siap? Kamu bilang di grup. Takbir dulu untuk menyemangati aksi kita pada siang hari ini. Takbir! 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 Tolong bantu bisa apa streamingnya kawan-kawan. Baik kawan-kawan semuanya, saya akan jadikan yel-yel kita dulu. Nanti kawan-kawan akan mengikutinya. Yel-yel kita, BBM naik, rakyat tercekik, dua dari demokrasi. BBM naik, rakyat tercekik, dua dari oligarki. Demokrasi, oligarki, tiap kira negeri ini. Islam mulia, Islam sempurna, punya solusinya. Islam mulia, Islam. Hujan. Tetap semangat kawan-kawan. Jadi apa? Jadi apa ini? Jadi share tuh. Jadi share streamingan.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Jemaah Pengawasan Wilayah Riau ikut bergabung bersama mahasiswa-mahasiswa yang telah turun dalam rangka menolak sebelumnya akan rencana kenaikan harga BBM. Dan hari ini kami bergabung dalam rangka menolak atas kenaikannya harga BBM, karena BBM sejatinya adalah milik rakyat, bukan milik pemerintah. Sejatinya subsidi adalah hak rakyat, bukan membebani rakyat. Itu yang harus memahami jika kita memimpin. Tapi nyatanya pemimpin sekarang memahami subsidi adalah subsidi adalah beban hingga terpelet terus naik. Sekarang harganya 10.000 rupiah. Selawat kita salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita gerakan mahasiswa pembebasan hadir di sini untuk agar aturan Islam itu kembali diterapkan, di mana semua subsidi itu adalah hak rakyat, di mana belajarnya di dalam Al-Quran. Makanya kami di sini dalam rangka untuk apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang ditinggalkan Rasulullah kembali diterapkan di negeri ini. Baik, kita mulai kegiatan aksi damai pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran yang akan diwakilkan oleh mahasiswa Winsuska Riau, Gerakan Mahasiswa Pembebasan Riau. Royan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Sadaqallahul-Adzim. Semoga acara pada hari ini lancar. Baik, salam kehancuran ideologi komunis kapitalis, salam kematian ideologi sosialis, salam kebangkitan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menolak BBM naik, kita membenci atas bisnis perdagangan ini. Rakyat, pemerintah ke rakyat bukan hubungan bisnis, tapi mengayomi. Bagaimana mengayomi? Tidak ada arti membebani artinya kita punya masalah dengan pemerintah. Pemerintah harusnya mengayomi rakyatnya. Untuk itu, sebelum kita orator akan bergantian maju, mari kita dengarkan bersama-sama pengarahan dari surat kita. Bung Dao, kepada Bung Dao dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kawan-kawan bersemangat untuk kemudian mengepung gedung Dewan Perwakilan Rakyat ini agar suara-suara perlawanan atas kebijakan zalim yang dilakukan rezim Jokowi kita beri respon bahwa kita menolak kenaikan harga BBM. Untuk itu peserta aksi kami himbau kepada ikhwan, karena memang terlihat ikhwan semua, maka dikondisikan untuk media saja yang bisa tidak berada di barisan. Sementara yang bukan media kami harapkan rapi di barisan, karena penghalang kita cuma hujan. Hujan ini bukan penghalang, ini berkah pada hari ini. Takbir! Tetap semangat kawan-kawan! Baiklah, demikian himbauan dari Korlap. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, hidup mahasiswa! Baik kawan-kawan, sebelum orasi yang akan disampaikan Ketua Gerakan Mahasiswa Pembebasan Wilayah Riau, mari kita nyanyikan bersama-sama yel-yel kita. Siap kawan-kawan? Takbir! BBM naik, rakyat tercekik, dari demokrasi. Kibarkan benderanya kawan-kawan. BBM naik, rakyat tercekik, dari oligarki. Demokrasi, oligarki, yang kerok BBM naik, yang kerok negeri ini, yang kerok dunia ini. Jawab ya, Islam mulia, Islam sempurna, punya solusinya. Apa solusinya saudara? Apa solusinya mahasiswa? Apa solusinya saudara? Tidak takbir. Baik,
Mari kita dengarkan bersama-sama penyampaian dari Ketua Gerakan Mahasiswa Pembebasan Wilayah Riau, Willy. Pada Willy dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kehancuran ideologi kapitalis demokrasi. Salam kehancuran ideologi sosialis komunis. Salam pembebasan. Salam revolusi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, rekan seperjuangan mahasiswa, pemerintah menaikkan harga BBM dengan alasan membebani subsidi BBM membebani negara. Yang sebenarnya yang membebani negara itu rakyat atau pemerintah, kawan-kawan? Yang sebenarnya yang membebani negara itu utang atau rakyat, teman-teman? Yang sebenarnya yang membebani negara itu BBM subsidi atau proyek IKN, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kenaikan BBM merupakan kezaliman syariat. Kenaikan BBM merupakan penyelewengan syariat Islam karena menyerahkan harta umat kepada penjajahan kafir. Padahal Rasulullah SAW bersabda, kaum muslim itu berserikat dengan 3 hal, yaitu padang, air, dan api. Saudara-saudara sekalian, negara kita adalah negara yang kaya. Negara kita penuh dengan kekayaan alam, tapi minyak mahal, rakyat susah, pendidikan mahal. Ini suatu kemajuan atau kemunduran, kawan-kawan? Ini suatu kemajuan atau kemunduran, teman-teman? Saudara-saudara sekalian, harus kita ketahui apa persoalan yang dihadapi saat ini. Kenapa pemerintah menaikkan harga BBM? Kenapa pemerintah bohong? Kenapa pemerintah zalim? Kenapa pemerintah tidak adil? Kenapa pemerintah berkhianat? Karena sistem hari ini adalah sistem sekuler kapitalisme. Itu pun kalian, kawan-kawan, setuju? Oleh karena itu, yang diganti itu adalah sistemnya. Agar apa? Agar pemimpinnya amanah, agar pemimpinnya adil, kawan-kawan. Agar kenaikan BBM tidak terulang lagi, kawan-kawan. Hanya Islamlah solusinya. Hanya Islamlah solusinya. Karena Islam mengatur seluruh kehidupan kita. Islam dengan sistem pemerintahannya, khilafah Islamiyah, khilafah ala minhaji nubuwah. Takbir! Takbir! Kawan-kawan sekalian, siapa yang sungguh-sungguh mengurusi rakyat, siapa yang sungguh-sungguh berpihak pada umat, pasti dia memperjuangkan syariah dan khilafah. Pasti dia memperjuangkan apa, kawan-kawan? Pasti dia memperjuangkan syariah dan khilafah. Maka dari itu, kawan-kawan, siap berjuang, siap berjuang, takbir, siap bersatu, siap bergerak, siap tegakkan ideologi Islam. Takbir, takbir, takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan rakyat dengan pemerintah, bisnis atau mengayomi, kawan-kawan? Kita rela atau tidak, kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Sepakat kita benci kezaliman? Sepakat kita tidak suka akan pemerintah yang zalim? Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Kembali perwakilan dari
mahasiswa yang menyorkan dari Winsus Kaliau. Azwan, pada Bung Azwan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kematian sosialisme. Salam kehancuran kapitalisme. Salam kebangkitan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Kawan-kawan seperjuangan yang saya hormati, pada akhirnya di tengah-tengah ragam kesulitan rakyat ada pemerintah yang tega menaikkan harga BBM. BBM sejenis pertalite yang dulu harganya 7.650 per liter sekarang dibanderol menjadi 10.000 per liter. Betul kan kawan? BBM pertalite yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat setelah hilangnya BBM jenis premium, sehingga kita tidak menjumpainya di SPBU di mana-mana. Betul kan kawan? Betul. Pertama, yang belum lama naik dari harga 12.500 per liter sekarang dibanderol menjadi 14.500 per liter. Betul kan kawan? Betul. Subsidi pun solar subsidi naik dari harga 5.800 per liter menjadi harga dibanderol juga menjadi 6.800 per liter kawan-kawan. Gimana kawan-kawan, betul? Nah, sekarang saya ada pertanyaan dengan kawan-kawan, apakah pemerintah zalim terhadap rakyatnya sendiri? Sekali lagi, apakah pemerintah zalim terhadap rakyatnya sendiri? Pemerintah sangat zalim terhadap rakyatnya sendiri, betul kawan-kawan. Yang pertama karena ada korbannya rakyatnya sendiri, sedangkan mereka adalah kalangan menengah, jumlahnya cuma jutaan orang, termasuk kendaraan roda 2 ataupun angkot. Yang kedua keputusan menaikkan harga BBM dikeluarkan pemerintah saat masyarakat masih belum benar-benar memulih, karena pada masa masyarakat belum benar-benar memulih akan dilanda oleh pandemi COVID-19 lebih kurang 2 tahun kawan-kawan. Apakah betul kawan-kawan? Ya, harga BBM di luar negeri justru sedang anjlok. Karena itu banyak negara malah ramai-ramai untuk menurunkan harga BBM. Sedangkan pemerintah Indonesia malah menaikkan harga BBM, yang dimana di luar negara-negara malah kenaikan harga BBM dipastikan akan meningkatkan biaya hidup masyarakat. Harga kebutuhan pokok pasti akan naik, otomatis transportasi pun akan naik juga. Akibatnya karena ekonomi masyarakat, kegiatan ekonomi masyarakat juga dipastikan naik. Gimana kawan, betul kawan? Takbir! Takbir! Sekali lagi takbir! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kita katakan pemerintah zalim atau tidak? Ini sebenarnya hanya tipenya saja. Tipenya itu mau ke Islam atau liberalisme. Tapi pemerintah sekarang mengambil liberalisme, kawan-kawan semuanya. Di saat pandemi baru saja selesai, masih rakyat terkeok-keok untuk bangkit. Pemerintah berpikir malah rakyat ini beban. Zalim atau tidak? Takbir! Hidup mahasiswa!
hanya 20 juta yang dikeluarkan. Rakyat Indonesia berapa jumlahnya? 200 juta jiwa. Cukup itu? Cukup itu? Jumlahnya berapa BLT? 600.000 saja kawan-kawan. Cukup? Beras berapa harganya? Minyak makan berapa? Telur berapa? Cukup? Berapa banyak rakyat yang makin miskin karena kebijakan ini kawan-kawan? Banyak sekali kawan-kawan. Mari kita ingatkan pemerintah, kalau memang APBN ini lagi banyak hutang, maka hentikan proyek IKN. Betul atau tidak? Itu untuk siapa IKN itu kawan-kawan? Untuk siapa? BBM untuk siapa? Asal kawan-kawan tahu, bapak-bapak tahu, di dalam Islam subsidi itu wajib diberikan kepada rakyat, mau kaya atau miskin. Karena dalam Islam, rakyat bukan beban. Rakyat itu adalah untuk pemerintah mengayomi bagaimana agar sumber daya alam itu dikelola oleh pemerintah sendiri. Karena orang-orang yang ada di negeri ini pintar semua, benar? Kenapa lalu diimpor, diekspor, diambil dari Malaysia, diambil dari Singapura? Sementara 70% penggunaan Pertamina itu dikelola, itu diambil dari Indonesia sendiri. Di manakah kebijakan yang salah kawan-kawan? Apakah kita tolak kenaikan harga BBM ini kawan-kawan? Mau subsidi lagi kawan-kawan? Yang kaya aja mau, apalagi yang miskin kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Kita serahkan lagi orator perwakilan dari mahasiswa UIR, Bung Ilham, kepada Bung Ilham. Kita serahkan panggung ini. Takbir! Hidup mahasiswa! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan bihi ni'amahu wa tabi mazura. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kawan-kawan sekalian, beberapa hari yang lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat menyiksa masyarakat. 6 hari yang lalu, Sabtu 30 September, pada jam yang sama saat kita melakukan aksi ini, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Padahal BBM tersebut adalah nyawa bagi masyarakat. Masyarakat tidak akan hidup bila BBM bersubsidi dicabut. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup sedangkan mereka baru saja melewati masa-masa kematian saat COVID? Apakah kita di sini punya saudara-saudara yang mati karena COVID? Tentu saja banyak. Apakah saudara-saudara sini punya ada yang kehilangan pekerjaan saat COVID? Pastinya banyak sekali. Maka dari itu, saat masyarakat berusaha untuk bangkit, masyarakat berusaha untuk merangkak naik, masyarakat berusaha mengkonsolidasikan ekonominya, pemerintah malah menghalangi dengan menaikkan harga BBM. Sebagaimana yang kita ketahui, harga BBM ini apabila naik, maka mengundang kenaikan barang bahan pokok, 9 bahan pokok atau disebut sembako. Maka apabila rakyat tidak mampu membeli beras, apakah yang akan terjadi? Tentu saja kriminalitas akan meningkat, pencurian akan semakin meningkat, pekerjaan bapak polisi pun pasti akan bertambah. Maka dari itu, apakah pemerintah punya hati? Apakah pemerintah mempunyai mata dan hati untuk melihat kondisi real masyarakat ini? Tidak.
Pemerintah hanya mengandalkan data-data statistik, menyatakan bahwa ekonomi meraket. Tapi apa kenyataannya? Masih banyak masyarakat yang tidur di kolong jembatan. Masih banyak gepeng-gepeng di jalan kota Pekanbaru. Masih banyak gepeng-gepeng di kota-kota besar Indonesia. Bukankah ini menjadi bukti konkret bahwa pemerintah berbohong melalui data statistik? Mereka mengklaim ekonomi naik, padahal kehidupan masyarakat bertambah miskin. Data kemiskinan pun dimanipulasi. Bagaimana mungkin orang-orang miskin bisa melalui masa-masa yang sulit ini? Kawan-kawan sekalian, kita di sini datang bukan hanya untuk menuntut penolakan kenaikan harga BBM, tetapi kita di sini juga menawarkan solusi yang Islam, solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sistem Islam ini merupakan rahmatan lil alamin. Hal ini merupakan pokok dari akidah kita, karena Allah telah bersabda, karena Allah telah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sesungguhnya kami mengirimmu Muhammad tidak lain tidak bukan merupakan rahmat bagi seluruh alam. Islam membawa kesejahteraan tidak hanya bagi kaum Islam saja, tidak hanya bagi kaum muslimin saja, tetapi juga kemakmuran dan kesejahteraan juga dibawa kepada kaum non-muslim. Islam tidak membeda-bedakan kaum muslim dan non-muslim, karena semuanya sama di mata syariat. Maka kami datang ke sini menawarkan solusi Islam. Apakah solusi Islam itu? Yang pertama adalah pemerintah harus mengelola minyak bumi sendiri. Pada prakteknya saat ini, pemerintah menyerahkan pengelolaan minyak bumi kepada swasta dan asing. Masyarakat tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kesepakatan ini. Pemerintah berlepas tangan dari pengelolaan minyak bumi. Mereka menyerahkan swasta. Mereka mendorong swasta untuk menyedot minyak bumi sampai habis. Sehingga yang tersisa bagi Indonesia adalah alam yang rusak, alam yang tidak sama seperti dulu lagi. Maka siapakah yang akan menanggung kerugiannya? Tentu saja masyarakat. Solusi yang kedua, yaitu setelah pemerintah berhasil mengambil kembali minyak bumi dari tangan asing, maka pemerintah juga bisa atau bahkan harus menentukan harga BBM sendiri. Karena Indonesia ini negara yang kaya, kita tidak butuh mengimpor BBM dari luar negeri. Mengapa kita mengimpor sedangkan kita punya banyak? Mengapa kita harus meminta bantuan negara lain untuk BBM ini? Mengapa kita harus membeli dari luar sedangkan kita punya sendiri? Ini ibarat kita mati di dalam lumbung padi, ibarat ayam mati dalam lumbung padi. Allahu Akbar. Kemudian solusi yang ketiga, yaitu pemerintah harus berhenti mengikuti organisasi-organisasi ekonomi internasional. Mengapa? Karena organisasi internasional itu hanya mendikte kita, hanya mengaduk-aduk kita, hanya mengacau-ngacaukan ekonomi Indonesia. Mereka memaksa pemerintah untuk menetapkan peraturan-peraturan yang menguntungkan asing. Mereka menumbuhkan kesenjangan sosial bagi rakyat tingkat atas dan tingkat bawah. Saat ekonomi dikuasai oleh asing, maka sumber daya alam akan menjadi milik asing. Mereka dengan leluasa merampok, menjarah minyak bumi, gas, dan barang-barang lainnya. Maka dari itu pemerintah harus keluar dari organisasi-organisasi ekonomi internasional, karena hanya itu solusinya. Kemudian solusi yang keempat, yaitu pemerintah harus menentukan keuangan sendiri. Pemerintah harus mengubah mata uang kita
dari yang berbentuk kertas menjadi bentuk emas. Pemerintah harus membuat keuangan sendiri berdasarkan sistem dinar dan dirham. Maka apabila kita menguasai emas, maka inflasi tidak akan pernah ada. Kemudian solusi yang terakhir dan yang paling penting adalah penegakan syariah secara menyeluruh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Dari ayat ini kita dapati bahwa apabila kita merasa sebagai orang beriman, maka kita harus masuk kepada agama Islam ini sekali lagi, masuk dengan secara menyeluruh. Kita tidak hanya berislam dengan melaksanakan salat, tidak. Kita tidak hanya melaksanakan Islam hanya pada puasa dan zakat, tidak. Kita tidak berislam hanya untuk haji, tetapi hukum-hukum Islam meliputi perkara yang kecil sampai yang besar. Bahkan saat kita masuk ke WC itu saja diatur oleh Islam, apalagi perkara yang besar seperti BBM ini tentu saja diatur oleh Islam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, sekali lagi kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Kita tolak BBM naik, tolak. Kita tolak kezaliman, tolak. Kita masuk ke gedung DPR, masuk. Kepada para bapak-bapak kami yang ada DPR, izinkan kami gerakan mahasiswa pembebasan untuk masuk ke dalam gedung DPR. Apakah kita masuk ke dalam gedung DPR, kawan-kawan? Masuk. Apakah Bapak DPR izinkan? Izinkan kami masuk, Bapak, bernegosiasi, menyampaikan solusi bahwa Islam adalah solusi untuk permasalahan negeri ini. Bukan hutang, Bapak, bukan APBN, bukan BPN dinaikkan, bukan IKN yang dibuat, Bapak. Islam solusinya. Hidup mahasiswa. Kita dengarkan bersama-sama orasi yang akan disampaikan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Al-Kifayah Riau kepada Bung Fadel. Dipersilakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kematian sosialis komunis. Salam kematian kapitalis demokratis. Salam kebangkitan Islam. Wahai ayahanda kami, bapak-bapak aparat yang ada di depan kami di sini adanya kami bukti bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Bukti adanya kami di sini mahasiswa, pemuda, masyarakat, rakyat Indonesia. Adanya kami di sini bukti bahwa negeri ini sedang sakit. Maka dari itu kami menyuarakan suara rakyat yang merasa sakit terhadap kenaikan BBM ini, bapak-bapak. Tujuan kami hanya memberi solusi. Solusi adalah Islam. Hanya Islamlah yang bisa untuk menegakkan kembali negeri ini agar dapat berserah, agar dapat tersenyum kembali. Karena apa? Islam punya solusinya. Tidak hanya dengan adanya salat, tapi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu diatur semuanya dalam Islam. Wahai ayahanda kami yang ada di DPR, mohonlah keluar. Kami ingin bernegosiasi, kami ingin menyuarakan, kami punya solusi di sini. Untuk apa? Untuk rakyat kita juga, untuk Indonesia juga.
Kepada siapa lagi? Kami para pemuda. Kamilah yang mewakili rakyat kami. Kami memohon untuk kepada bapak-bapak kami agar mau berserah hati untuk menemui kami di sini. Itulah kami. Makanya kami membuat gerakan-gerakan ini. Itu bukti bahwa negeri ini bukan hanya baik-baik saja, sedang ada masalah di tubuhnya. Ibarat satu tubuh ada penyakit di kakinya, maka itulah kami sebagai darah putihnya untuk memperbaiki itu semua. Betul teman-teman? Betul. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Salam pergerakan Islam. Salam. Hidup perjuangan Islam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Marilah kita takbir 3 kali. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup perjuangan! Hidup perjuangan! Takbir! Allahu Akbar! Rasulullah itu bukan hanya mengajarkan sholat, bukan hanya mengajarkan nikah, bukan hanya mengajarkan warisan, bukan hanya mengajarkan hidup ini ikhlas. Rasulullah itu sebagai kepala negara, apa yang Rasulullah pakai? Yang Rasulullah pakai adalah hukum Islam, Al-Quran. Sekarang Al-Quran ada di mana aturannya, kawan-kawan? Sekarang Al-Quran apakah diterapkan atau dicampakkan, kawan-kawan? Dicampakkan. Baik, kita sampaikan fakta-fakta, data-data dari aktivis dakwah, aktivis pergerakan mahasiswa pembebasan wilayah Riau. Bung Wasit, takbir! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Salam kematian sosialisme komunisme. Salam kehancuran kapitalisme demokrasi. Salam kebangkitan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para peserta aksi, para pengguna jalan, para pedagang kaki lima, bapak-bapak kepolisian, bapak-bapak Intelkam Polri, serta para perwakilan DPRD Provinsi Riau. Para ekonom berpendapat bahwa dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, Pertalite dan solar serta BBM non-subsidi pertama akan menyebabkan angka inflasi naik sebesar 6-8%. Pertanyaannya, angka ini tinggi atau tinggi? Tinggi! Tinggi atau tinggi? Tinggi! Padahal dengan inflasi yang tinggi ini, pasca dinaikkannya BBM, akan menyebabkan harga barang-barang akan menjadi naik. Betul? Barang-barang naik tidak? Naik. Padahal dengan naiknya barang-barang ini karena pengaruh inflasi akan menyebabkan daya beli 40% masyarakat dengan ekonomi terbawah itu akan semakin mendapatkan dampak yang begitu rupa. Masyarakat akan semakin tersakit, betul? Betul. Karena beban biaya hidup yang tinggi. Takbir! Allahu Akbar! Belum lagi, dengan kenaikan harga BBM yang menimbulkan inflasi akan menyebabkan jasa-jasa angkutan transportasi naik atau tidak? Naik! Naik atau tidak? Naik! Dan juga dengan kenaikan BBM kemudian menimbulkan inflasi akan menimbulkan biaya produksi yang tinggi, betul? Betul! Biaya produksi naik atau tidak? Naik! Padahal yang menunjang sektor perekonomian negeri ini 97%-nya adalah serapan tenaga kerja kita berasal dari sektor UMKM, betul? Betul! Dan ini pasti akan menyebabkan mereka
para pelaku UMKM, para pedagang kaki lima akan terdampak. Betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Selain itu, dari sisi angka 97% serapan tenaga kerja ini pasti akan menimbulkan pengangguran akibat PHK. Betul? Betul. Akan menimbulkan pengangguran akibat PHK. Otomatis angka kemiskinan naik atau tidak? Naik. Naik atau tidak? Naik. Takbir. Allahu Akbar. Dan yang paling berbahaya dan harus diwaspadai oleh pemerintah adalah terjadinya gejolak sosial karena masyarakat mengalami yang namanya kemiskinan, saudara-saudara. Akan terjadi kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Dan ini harusnya menjadi warning bagi pemerintah karena pemerintah harus belajar dari krisis yang menimpa Sri Lanka. Betul? Betul. Tentu kita tidak ingin terjadinya gejolak sosial ini yang menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, penjarahan dan seterusnya. Mengingat tragedi yang dulu pernah kita alami di 98, saudara. Betul? Betul. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya muncul pertanyaan sekarang ketika pemerintah menaikkan harga BBM. Siapa sebenarnya yang membebani APBN? Rakyat atau pemerintah? Pemerintah. Rakyat atau pemerintah? Pemerintah. Di sini mungkin saya akan berbicara mengenai data dan ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Apa alasan pemerintah menaikkan harga BBM? Pada saat mengumumkan kenaikan BBM tanggal 3 September lalu, pemerintah berdalih naiknya BBM ini karena bengkaknya APBN untuk subsidi energi. Nilainya fantastis sebagaimana disebutkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 502,4 triliun. Padahal faktanya beban subsidi energi dalam APBN 2022 nomenklaturnya itu hanya sebesar 208,9 triliun. Itu mencakup subsidi BBM dan LPG Pertamina sebesar 149,4 triliun dan subsidi listrik sebesar 59,6 triliun. Adapun sisanya yang 343 triliun itu adalah utang kompensasi pemerintah kepada Pertamina dan PLN di tahun 2021 sebesar 108,4 triliun dan di tahun 2022 sebesar 234,6 triliun. Pertanyaannya, ini sebenarnya subsidi atau utang? Subsidi atau utang? Ini sejatinya adalah utang pemerintah dan tidak ada istilahnya pemerintah mensubsidi sebesar 502,4 triliun itu, saudara. Ini artinya apa? Pemerintah melakukan hoax atau tidak? Hoax atau tidak? Hoax. Sekali lagi, pertanyaannya, yang membebani APBN adalah rakyat atau pemerintah? Pemerintah. Rakyat atau pemerintah? Pemerintah. Saat ini, saudara-saudara sekalian, utang pemerintah sudah tembus di atas 7.000 triliun rupiah, betul? Betul. Kalaulah mau dikatakan angka 502,4 triliun tadi itu adalah subsidi, lebih besar mana sekarang pertanyaannya? 7.000 triliun atau 500 triliun? 7.000 triliun. 7.000 triliun atau 500 triliun? 7.000 triliun. Sejatinya siapa yang membebani APBN kita? Pemerintah atau rakyat? Pemerintah. Pemerintah atau rakyat? Pemerintah. Belum lagi kalau kita mengkaji mega proyek infrastruktur ambisius, nafsu syahwat kekuasaan racing ini, kita lihat mega proyek ambisius IKN. Nilainya diperkirakan mencapai 466 triliun rupiah. Dan kita tahu sebagian itu berasal dari APBN, sebagiannya lagi juga berasal dari kerjasama pemerintah dan badan usaha. Di saat rakyat harus tercekik dengan himpitan kenaikan harga BBM ini, kira-kira proyek IKN masih terus berjalan atau tidak? Masih terus berjalan. Proyek IKN masih terus berjalan atau tidak? Masih terus berjalan. Sekali lagi, yang membebani APBN rakyat atau pemerintah? Pemerintah. Rakyat atau pemerintah? Pemerintah. Belum lagi kalau kita lihat proyek mangkrak. Proyek mangkrak kereta cepat Jakarta-Bandung yang awalnya diperkirakan memakan biaya 87 triliun, kemudian membengkak dengan nilai cost overrun sebesar 114 triliun. Itu juga dibiayai oleh APBN melalui penyertaan modal negara.
pemerintah mengaku terbebani menyubsidi BBM untuk rakyat. Tetapi kenapa pemerintah tidak merasa terbebani dengan biaya infrastruktur ibu kota negara dan kereta cepat yang justru tidak tepat sasaran? Betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Sebenarnya kawan-kawan sekalian, para peserta aksi, kita sebenarnya harus jeli memaknai istilah subsidi. Selama ini narasi yang didengungkan bahwa subsidi itu adalah selisih harga jual di pasar dikurangi dengan harga jual BBM oleh Pertamina. Misalnya harga minyak global itu Rp13.000 per liter. Tetapi sebelum naik, kemarin dijual dengan harga Rp7.650 per liter. Berarti dengan hal ini pemerintah menganggap sudah mensubsidi sebesar Rp5.000 lebih. Pertanyaannya, apakah terminologi ini tepat? Nanti kita akan mungkin sedikit ya menghitung-hitung, benarkah nomenklatur subsidi ala pemerintah ini tepat? Sementara kalau kita menganggap sebagai masyarakat bahwa terminologi subsidi itu adalah selisih dari harga pokok penjualan yang harus ditutupi oleh pemerintah, itu baru namanya subsidi. Padahal kawan-kawan sekalian, dulu ketika awal-awal pandemi COVID-19, di Maret sampai April 2022, harga minyak dunia itu sempat turun 20 sampai 30 US dollar per barel. Kenapa? Pada saat itu BBM tidak ikut turun, malah pemerintah tidak terkesan ada niatan untuk menurunkan harga BBM. Padahal kita tahu pemerintah saat itu menjual harganya tetap sama. Tetapi hari ini pada Maret 2022 yang lalu itu sudah di atas 100 triliun lebih, 100 US dollar miliar per barel. Hari ini memang turun, tetapi turunnya tidak signifikan. Bagaimana dulu ketika harga minyak mentah itu 20 sampai 30 US dollar per barel. Mereka bilang bahwa pemerintah tidak menaikkan harga BBM, hanya penyesuaian harga dengan istilah harga keekonomian. Pertanyaannya, fakta di lapangan, harga BBM tetap naik atau tidak? Jadi tidak ada istilah harga keekonomian, penyesuaian harga, dan sebagainya. Kalau pada faktanya di lapangan, harga itu juga tetap naik, saudara-saudara. Memang sebagian kita harus mengakui bahwa Indonesia sebagai net importer, negara pengimpor minyak. Tetapi bila dihitung dengan adil dan jujur, harga BBM ini sebenarnya nggak perlu naik. Kenapa? Kita punya catatannya, dan ini diambil dari penelitian para ekonom, bahwa apa alasan terkuat pemerintah untuk menaikkan harga BBM itu sebenarnya tidak ada. Betul, saudara-saudara? Betul. Tidak ada alasan yang kuat mengapa pemerintah itu menaikkan harga BBM. Kalau kita lihat produksi dari kilang Pertamina itu sebesar 700 sampai 800 ribu barel per hari. Sementara konsumsi kita itu di atas 1 juta barel per hari. Sehingga mau nggak mau kita harus impor. Tahun 2020 Pertamina itu menguasai produksi 56% setelah Blok Rokan itu dikuasai oleh Chevron. Data menarik tahun 2020 di samping Indonesia mengimpor minyak mentah sebesar 66 juta barel, Indonesia juga mengekspor 31 juta barel. Artinya 47% dari barang yang diimpor. Kalau seandainya semua dipakai untuk dalam negeri kita, pertanyaannya, kira-kira cukup atau tidak? Kemudian pertanyaannya, apa yang menyebabkan ini terjadi? Karena kilang Pertamina itu tidak mampu untuk mengolah dengan baik. Tetapi ada sebuah riset yang menyatakan kalau seandainya untuk membangun satu kilang, Pertamina itu membutuhkan biaya sebesar 15 sampai 16 miliar US dollar. Kalau seandainya pemerintah ini punya niatan baik untuk menopang energi nasional, justru harusnya pemerintah mengalihkan biaya mega fantastis untuk proyek ambisius IKN itu
justru untuk membangun kilang-kilang minyak ini, betul? Betul. Sehingga dengan kilang-kilang minyak yang baru ini nanti didirikan, tak akan terjadi yang namanya kenaikan BBM. Karena Pertamina bisa mencukupi kebutuhan minyak nasional, betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Kawan-kawan sekalian, kalau kita bicara potensi, sebenarnya Indonesia ini mampu nggak sebenarnya? Mampu. Kita lihat di website CNBC. Ternyata kita ini di negeri ini, di Indonesia ini, kita punya sekitar 128 cekungan hidrokarbon. Namun yang baru diproduksi itu sekitar 20 cekungan saja. Artinya masih banyak yang belum diproduksi atau tidak? Peluangnya besar, saudara-saudara. Tetapi lagi-lagi tidak ada niatan pemerintah untuk hal itu. Dan menurut data yang sama, ada sekitar 27 cekungan lainnya itu sudah ada temuan. Tetapi sampai sekarang belum ada eksplorasi. Belum dieksplorasi, belum diproduksi. Kemudian 13 cekungan belum ada temuan. Dan 68 cekungan belum dibor eksplorasi sama sekali. Artinya, kita ini masih punya potensi atau tidak? Masih. Punya potensi atau tidak? Masih. Cadangan kita besar atau tidak? Besar. Oke. Allahu Akbar. Persoalannya ternyata, kawan-kawan sekalian, 50% hulunya itu dikuasai oleh asing, betul? Betul. Dan ternyata kontraktor-kontrak kerjasama sektor migas ini yang menguasai hulu itu, mereka mintanya Pertamina itu membeli minyak mereka itu dengan harga yang disebutkan tadi, harga keekonomian atau harga internasional. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah hal ini wajar? Kita di negeri ini minyak ada di perut bumi kita. Sementara ada pihak asing yang masuk mengelola ke negeri kita, ngambil dan nyedot minyak dari perut bumi kita, kemudian kita beli dengan harga internasional, harga yang tinggi. Ini wajar atau tidak? Tidak. Takdir. Allahu Akbar. Pemerintah zalim atau tidak? Zalim. Takdir. Allahu Akbar. Mungkin kita sedikit menghitung-hitung. Tadi saya sempat menjanjikan. Ini dari hasil riset yang disampaikan oleh para ekonomi, bahwa biaya produksi, kalau kita kalkulasikan, ini untuk mengkaji apakah benar pemerintah itu melakukan subsidi atau tidak, sehingga kita bisa menilainya nanti. Kita tahu ongkos produksi per barel minyak Indonesia itu, menurut data dari SKK Migas, itu nggak sampai 20 US dollar per barel. Ini menurut SKK Migas. Angkanya itu sekitar 19,71 US dollar per barel. Di tahun 2020, SKK Migas juga menyatakan bahwa ongkos produksi minyak yang ngambil di tanah sendiri kita ini, di perut bumi kita ini, ngebor sendiri, itu hanya minimal 4 US dollar per barel. Itu minimal 4 US dollar per barel. Sementara yang paling tinggi maksimum itu 26 US dollar per barel. Rata-rata 20 US dollar per barel. Kemudian di 2021, SKK Migas lagi menyatakan ongkos produksi minyak itu hanya 11,88 US dollar per barel. Pertanyaan ini murah atau tidak? Nah, kemudian yang pertanyaan, kenapa harus ikut harga minyak dunia? Nih, hitung-hitungannya ya. Kalau kita mengkalkulasi harga minyak mentah, kemudian nanti jadi BBM yang kita gunakan di SPBU itu, tanpa impor, kita pakai data yang tadi, 19,7 US dollar per barel. Kita anggap kurs rupiah itu 14.300. Sehingga akan didapatkan harga per barel itu 281.710 rupiah per barel. Kita tahu satu barel itu sekitar 159 liter. Jadi biaya produksi minyak mentah per liter itu sekitar 1.772 rupiah per liter. Ini harga produksi minyak mentah. Belum sampai kepada harga di SPBU yang kita konsumsi. Sementara menurut data SDM, harga BBM pertama, menurut Menteri ESDM ya, data, biaya penghilangan, pengadaan, penyimpanan, sampai distribusi ke pom-pom bensin itu hanya Rp2.000 per liter. Lalu harga BBM tanpa pajak 2.000 ditambah 1.772 dari harga produksi minyak mentah tadi, itu didapatkan Rp3.772 per liter. Ditambah pajak Pemda untuk transportasi itu sebesar Rp188. Sehingga harga BBM sudah ditambah pajak, ketemulah angka Rp4.338 per liter. Kemudian
Ini belum ditambah margin pemerintah. Pertamina mengambil untung. Kalau mau Pertamina ngambil untung, artinya berbisnis dengan rakyat. Margin Pertamina 10% ditambah, artinya 1 liter mereka mengambil keuntungan Rp377. Jadi jumlah terakhirnya ini tadi adalah hitung-hitungan BBM jenis Pertamax. Ingat ya, Pertamax bukan Pertalite. Artinya ini BBM dengan kualitas yang paling tinggi, sehingga didapatkan jumlah terakhirnya harga BBM Pertamax sudah ditambah pajak dan sudah diambil margin oleh Pertamina. Itu hanya sebesar Rp4.715, saudara-saudara, per liter. Angka ini murah atau tidak? Sehingga dari sini pemerintah boleh memvalidasi angka yang disampaikan oleh ekonom ini. Pemerintah, kami mendesak atas nama Gema Pembebasan, pemerintah terbuka dalam hal ini, pemerintah dan instansi terkait, Kementerian ESDM dan juga Pertamina untuk membuka data. Sebenarnya berapa harga pokok produksi, kemudian dikurangi dengan harga nenek bengek lainnya, kemudian sampai kepada BBM yang kita konsumsi di SPBI. Itu sepakat kawan-kawan semua? Sepakat. Allahu Akbar. Semua hal ini kezaliman atau tidak, saudara? Kalau kita lihat, saudara-saudara, ternyata di tahun 2001 World Bank, Bank Dunia itu mengeluarkan sebuah dokumen yang judulnya Indonesia Country Assistance Strategy. Di dalamnya ada instruksi atau rekomendasi dari World Bank ketika pemerintah hendak mendapatkan utang baru, itu harus mencabut subsidi di tengah-tengah masyarakat, saudara-saudara. Apakah ini kezaliman? Zalim. Sebenarnya pemerintah ini sedang melayani atau melayani rakyat atau melayani oligarki, kawan-kawan? Oligarki. Takbir. Allahu Akbar. Hal yang sama juga disampaikan oleh USA. Jadi USA dan World Bank menyampaikan data yang sama. Saya ingin untuk mengakhiri orasi ini, ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa semua kebijakan yang zalim yang menimpa masyarakat ini, masyarakat negeri ini, kita sebagai anak bangsa yang cinta akan negeri ini, pangkal dari kerusakan semua ini adalah pengaruh dari sistem yang diterapkan di Indonesia ini. Kalau kita mau jujur, sistem yang diterapkan di negeri ini sistem apa, saudara? Sistem apa? Kapitalisme. Kapitalisme, saudara. Tidak perlu malu-malu lagi sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Surya Paloh. Harus kita akui, negeri kita ini sedang diterapkan ideologi kapitalisme, bahkan kapitalisme liberal, betul? Betul. Maka sudah saatnya saya menghimbau selaku aktivis Gema Pembebasan, tidak ada solusi lain. Berharap pada demokrasi, undang-undang itu digodok oleh parlemen di demokrasi. Tidak ada celah bagi umat Islam dengan kesadaran ideologi Islam sebagai sistem pengaturan kehidupan untuk masuk melalui sistem itu, karena masuk melalui parlemen tidak dicontohkan oleh Rasul. Sehingga kawan-kawan semua, mustahil berharap perubahan dari sistem demokrasi, betul? Berharap pada sistem demokrasi tidak akan memberikan jalan keluar. Sekali lagi, saya mengimbau kepada masyarakat semua bahwa jangan anti terhadap syariat Islam. Kenali dulu syariat Islam, kenali dulu Islam yang menjadi mabda, menjadi ideologi kita. Ideologi yang terpancar dari akidah Islam yang melahirkan peraturan-peraturan tentang kehidupan. Rasulullah SAW menjelaskan hal-hal dari perkara masuk toilet sampai membangun negara itu dicontohkan oleh Rasul, saudara-saudara. Betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Saya mengimbau kawan-kawan semua untuk menyampaikan bahwa kapitalisme adalah sistem bobrok, betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, utang Indonesia sekarang 7.000. Apakah itu dosa atau enggak? Pakai riba dosa atau enggak? Dosa. Dosanya bukan di tangan pemerintah saja, semua rakyat Indonesia. Maka dari itu kami dari gerakan mahasiswa pembebasan nggak mau semua rakyat Indonesia terikut dosa atas hutang pemerintah. Baik, kita akan dengarkan bersama-sama orator dari perwakilan ulama Riau,
Ustadz Angel. Pada Ustadz Angel, waktu dan tempat dipersilakan. Takbir! 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 Saya ingin mendengarkan suara yang lantang dari teriakan takbir daripada peserta masyarah. Takbir! Allah! Masih kurang kencang, kurang menggetarkan musuh. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi zalal khilafata hamniyatan lidinina wa ummati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hari ini kenapa kami hadir di sini? Ini adalah aksi mahasiswa, tetapi hakikatnya ini bukan aksi mereka. Ini adalah aksi seluruh kaum muslimin. Andaikan kita memahami seruan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 104 tegas Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Saudaraku yang berada di dalam gedung dewan, para anggota-anggota dewan, antum tidakkah melihat anak-anak antum berdiri di sini, adik-adik antum mereka mengorbankan waktu di sini. Untuk apa mereka ada di sini? Ini harusnya tanggung jawab kalian yang menyuarakan hati rakyat. Tapi kemana kalian hari ini? Kalian tidak ada berada di depan kami. Ini harusnya kalian berada di sini untuk menyambut rakyat. Tapi mana? Pintu pagar ditutup. Kalian anggap siapa mereka ini? Mereka anak-anak kalian, adik-adik kalian yang hari ini harusnya menuntut ilmu di kampus, tetapi mereka tinggalkan untuk apa? Untuk mendatangi seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Perhatikan ayat tadi itu. Siapa yang diperintah oleh Allah? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Perintahnya kepada seluruh kaum muslimin agar kita menyeru ilal khair, menyeru kepada Islam. Kita lihat realitas kehidupan hari ini, Islam tidak berjalan. Maka ayat ini sebenarnya telah mengingatkan kepada kita, bukankah kita ini muslim? Maka siapa saja yang beragama Islam, ayat ini sampai kepada telinga kalian, ayat ini sering kalian baca, tetapi karena tidak memahami maknanya, maka sama halnya Al-Quran itu sebagai dongeng belaka. Saudaraku, kalian lihat hari ini apa yang Allah perintahkan, ya'muruna bil ma'ruf, agar mengajak semua orang kepada yang baik. Apa itu baik? Menegakkan perintah-perintah Allah, wa yanhauna 'anil munkar, dan mendelet apa saja yang tidak datang dari Allah, apa saja yang berlawanan dengan syariat Islam, maka itu harus disingkirkan. Ini ayat ini maknanya begitu. Wa ulaika humul muflihun, dan sesungguhnya siapa saja yang mendatangi seruan ini, mereka menjalankan ayat ini, maka Allah katakan kalian adalah orang-orang yang beruntung. Maka mahfum mukhalafahnya, lawan dari untung, maka dia akan rugi. Lalu dalam kondisi hari ini, kejadian hari ini, kalian tidak mendatangi ayat ini, kalian tidak mengamalkan ayat ini, pasti adalah orang termasuk orang-orang yang merugi. Kalau kita lihat hari ini, kenaikan BBM ini bukan persoalan mahasiswa saja.
tetapi persoalan seluruh umat manusia. Kenapa? Rasulullah SAW kurang lebih 14 abad yang lalu telah mengatakan al-muslimu suraka'u. Muslim itu berserikat di salas atas 3 hal. Apa itu yang dikatakan Rasul? Wal ma'i, air, wal kali, padang rumput, wal nar, dan api. Lalu hari ini api atau yang disebut termasuk BBM itu adalah milik rakyat. Milik rakyat, siapa saja umat ini maka dialah pemiliknya. Ini adalah milkiyah amah, kepemilikan umum. Umum itu adalah umat manusia. BBM itu adalah miliknya umat. Kalian sebagai pemangku jabatan di negeri ini, kalian bukan pemiliknya. Kalian hanya wakalah, wakil untuk mengelola sumber daya alam manusia. Lalu syariat memerintahkan untuk dikembalikan kepada rakyat. Tapi lihat hari ini, lihatlah siapa yang diuntungkan dengan kenaikan BBM. Apakah kita hari ini bahagia dengan kenaikan BBM? Tidak. Saya yakin saudara-saudaraku, bapak-bapak polisi, bapak tentara, kalian tak mungkin bahagia atas kenaikan BBM ini. Kalian punya anak yang sekolah, mahasiswa, kalian juga punya istri. Mereka tanya kepada mereka, biaya-biaya hari ini pasti naik karena pemicunya BBM. Takbir, Allahu Akbar. Maka ini kesempatan kita untuk mendatangi seruan Allah. Kenapa Al-Fakir datang ke sini? Padahal ini aksi mahasiswa. Tidak, sesungguhnya ini adalah aksi seluruh kaum muslimin untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Takbir. Saudaraku, saya ingatkan dari mimbar jalanan ini, dari mimbar mahasiswa ini, semoga ini didengar oleh penguasa negeri ini. Lihat hadis Rasulullah SAW. Rasul telah mengingatkan kepada kita, atadruna mal muflis, siapakah orang yang bangkrut itu? Kata Rasulullah, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut nanti adalah dari kalangan umatku yang datang di hari kiamat. Kenapa dia bangkrut? Rasul katakan bisolatin, dia membawa pahala salat yang penuh, membawa pahala zakat yang penuh, pahala saum yang penuh, haji, infak, sedekah penuh. Tetapi kenapa dia bangkrut? Dia melakukan dosa-dosa yang dosa itu membuat bangkrut. Apa yang dilakukan dosa itu? Dalam 5 dosa itu disebutkan oleh Rasulullah, wa akala malahasa, tentang harta. Yang tadi hadis yang disebutkan dari Rasulullah SAW tentang manusia berserikat atas 3 hal. Wasamanuhu haram, harganya itu haram. Lalu BBM ini kalau sampai kalian nikmati, kalau sampai kalian korupsi, wa akala malahaza, maka Rasul pernah mengatakan kalian adalah bangkrut nanti di yaumil qiyamah, muflis. Lalu siapa yang bangkrut? Orang yang membenarkan atas kenaikan BBM. Takbir, Allah Akbar. Kemudian orang yang diam atas kenaikan BBM, maka dia juga sama-sama bangkrut nanti ketika datang di yaumil qiyamah. Takbir, maka ini penting Al-Fakir sampaikan. Ini adalah kezaliman yang sangat luar biasa. Kita sebagai muslim, bukan hanya panggilan sebagai muslim, tapi sebagai manusia, jangan sampai kita diam terhadap kezaliman hari ini. Kalau tidak, kita berarti sama saja membenarkan apa saja yang dilakukan oleh hari ini. Ini adalah hujah Al-Fakir. Saya sudah datang di depan anggota dewan. Saya hanya akan datang dalam urusan begini. Tapi kalau saya diundang ke ruangan urusan pribadi, saya menolak. Sudah berapa banyak anggota dewan yang mengundang saya untuk ngajak ngopi di sana. Saya tidak akan datangi karena itu haram bagi ulama mendatangi ke sana. Menjemput hanya untuk mengemis, hanya untuk menghadapi remah-remah kehidupan, remah-remah dunia yang tak mengenyangkan. Haram bagi ulama mendatangi penguasa. Rasul gambarkan lebih buruk daripada lalat yang mendatangi kotoran. Maka haram bagi kami seorang ulama itu mendatangi kalau bukan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Takbir, Allahu Akbar. Terakhir nasihat Al-Fakir,
kalau tidak segera kalian tarik kenaikan BBM ini, karena ini adalah bentuk kezaliman. Al-Fakir tidak bertanggung jawab lagi nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Kalau Al-Fakir sudah menyampaikan nasihat ini, sudah menyampaikan muhasabah lil hukam. Kenapa hari ini terjadi? Karena sumbernya adalah penerapan hukum-hukum di luar Islam, hukum jahiliyah. Di dalam Al-Quran hanya ada 2 hukum saja. Kalau tidak hukum bersumber dari Allah, maka dihukum jahiliyah. Selama kita tidak mengambil hukum Allah, Allah tidak akan pernah memberi kebahagiaan. Allah tidak akan pernah memberi ketenangan bagi manusia yang berada di atas bumi ini. Ini adalah bumi Allah. Saatnya kita untuk bersimpu, untuk mengharapkan, untuk menghambakan diri kita totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah dengan itu kita akan diberikan rahmat, akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Baik.